awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa istimewa. Oke, nah sebelumnya terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan rasa sukarela tanpa adanya paksaan. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya kalian sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Oke, jadi belum mengerti ya apa itu konseling kelompok? Belum. Oke, nah jadi konseling kelompok ini adalah suatu pemberian bantuan kepada peserta didik mengenai jadi nanti kita menyelesaikan permasalahan satu anak itu. Jadi nanti kita mencari solusinya bersama-sama, terus juga nanti kita diskusi bareng-bareng gitu. Kira-kira untuk selanjutnya ada tujuan dari konseling. Ada yang tahu? Untuk mencari solusi. Oke, betul sekali apa yang kalian katakan bahwa tujuan dari konseling kelompok ini untuk memecahkan permasalahan bersama-sama, mencari solusi, terus juga kita membina hubungan baik antar sesama teman, lalu juga kita bisa lebih terbuka untuk mengemukakan pendapat, terus juga kita bisa menghargai pendapat orang lain. Terus juga dalam konseling kelompok ini ada asas-asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan sendiri ini kita tidak boleh membicarakan hal-hal yang sudah kita bahas di konseling kelompok itu di luar. Contohnya permasalahan-permasalahan yang kalian sudah ungkapkan nih, kalian tidak boleh mengungkapkannya di luar konseling kelompok gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada asas ini, kesukarelaan. Kalian tuh datang di sini mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan rasa sukarela tanpa adanya paksaan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, diharapkan kalian bisa terbuka dengan satu sama lain gitu. Nah, yang terakhir ada asas kemandirian. Nah, asas kemandirian ini kalian lebih bersikap untuk mandiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Kira-kira apakah kalian memahami? Iya. Oke. Nah, dalam konseling kelompok ini juga ada beberapa tahap. Yang pertama tahap pembentukan. Nah, tahap pembentukan ini tahap di mana kita membentuk kelompok hingga menjadi seperti ini. Terus yang kedua ada tahap peralihan. Nah, tahap peralihan ini menanyakan kesiapan kepada peserta didik dan juga suasananya. Nah, yang ketiga ini ada tahap inti atau pelaksanaan. Tahap inti atau pelaksanaan ini tahap diskusi. Kita diskusi untuk mencari solusi-solusi gitu. Nah, yang terakhir ada tahap pengakhiran. Nah, tahap pengakhiran sendiri ini kita kegiatan konseling kelompok ini akan segera berakhir. Lalu praktikan kelompok akan menyimpulkan dan berdoa bersama gitu. Apakah kalian memahaminya? Iya. Oke. Oke, karena tadi kakak sudah menjelaskan apa itu konseling kelompok, terus tujuan dan juga asas. Terus karena kakak belum kenal kalian semua nih, gimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Nah, tapi perkenalannya itu menyebutkan nama dan juga hobi. Nah, tapi pakainya games. Jadi misalkan kalian ada yang kalah nih, ada yang kalah di games itu, nanti perkenalan terlebih dahulu. Oke, bisa? Bisa. Oke, jadi tapi pertama-tama kakak perkenalan dulu ya. Nama kakak Fitria sebagai praktikan. Nah, kita langsung mulai saja ya buat gamesnya. Dari sebelah kanan kakak, oke. Jadi nanti misal
Aisyah nih ternyata yang kalah. Berarti nanti nyambung lagi ke sini gitu perkenalannya, dilanjut di sebelahnya Aisyah. Oke gitu. Yuk 1, 2, 3. 1, 2, 5, 6. Ya oke, berarti Faisal kan dia aslinya 6, tapi kan menyebutkan kata dor. Berarti kamu selanjutnya 7. Oke. Oke. Faisal yang perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faisal Bobi Memancing. Oke, halo Faisal. Halo, Faisal. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Naisila, hobi saya mendengar musik. oke, halo Halo, Naisila. Perkenalkan, nama saya Arya, hobi saya membaca. Halo Arya. Perkenalkan, nama saya Ibnu, hobi saya bermain game. Halo Halo, Ibnu. Perkenalkan, nama saya Aisyah, hobi saya musik. Halo Aisyah. Perkenalkan, nama saya Zaini, hobi saya bermain. Halo Zaini. Perkenalkan, nama saya Imam. Hobi saya memainkan musik. Halo Imam. Perkenalkan, nama saya Rama, hobi saya menulis. Halo Rahma. Nah, karena kalian sudah ini perkenalan, sudah mengenalkan diri, gimana nih? Kalian sudah siap? Siap? Siap. Oke, duduknya gimana? Nyaman nggak? Nyaman. Oke, nyaman. Karena sudah nyaman, kita sepakati ya mau berapa lama nih konseling kelompoknya? 15 menit, Kak. 10 menit, Kak. Ada lagi? 15 menit aja, Kak. Oke, kalau begitu kita sepakati ya waktunya 15 menit aja. Oke. Nah, sebelum kita memulai ke konseling kelompok, gimana nih kalau kita bernyanyi dulu biar tambah semangat nih. Oke? Oke, jadi nanti kubu kanan kakak bernyanyinya lagu burung kakak tua, terus di sebelah kiri kakak nyanyinya cicak-cicak di dinding tapi dengan barengan. Jadi nanti siapa yang keras-kerasan gitu, oke? Oke, dimulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Cicak di dinding, diam-diam merayap, dan seekor nyamuk lalu ditangkap. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, gimana nih tadi tambah semangat ya setelah kita bernyanyi? Semangat. Oke, berarti siap ya buat lanjut ke tahap selanjutnya? Siap. Oke. Oke, tadi kan kalian sudah perkenalan, terus juga sudah menjelaskan hobinya, terus kakak juga sudah menjelaskan apa itu konseling kelompok. Selanjutnya kalian bisa ceritakan permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Kira-kira mau dimulai dari mana dulu nih? Oke, dari Alia, silahkan Alia mengungkapkan apa yang permasalahan yang Alia hadapi saat ini. Masalahnya itu gini, Kak. Setiap hari saya malas belajar dan hanya belajar pada saat mau ulangan saja serta suka menunda-nunda. Oke, kalau dari Ibnu? Masalah saya selalu bermain game dan kecanduan terus-terusan sehingga cara belajar dan mengerjakan tugas. Oke, kalau dari Aisyah? Kalau saya selalu mengerjakan pembelajarannya kenal. Oke, kalau dari Zaini? Sering lupa mengerjakan PR karena bermain bersama teman. Oke, kalau dari Imam? Saya kecanduan game online sampai larut malam hingga begadang. Oke, kalau dari Mas? Kapan sedang guru menjelaskan. Oke, kalau dari Faisal? Saya keseringan bermain HP, tidak pernah belajar. Kalau dari Naisila? Kemudiannya gini, Kak. Saya malas sekolah dan malas belajar di kelas. Oke, karena tadi kan kalian sudah ini ya mengungkapkan permasalahan. Kira-kira mau mengangkat permasalahan siapa nih untuk kita cari solusinya? Alia, Pak. Oke, dari Alia ya. Kalau gitu, tadi kan Alia masalahnya itu malas belajar karena sering bermain HP sama juga tidak menyukai pelajarannya. Mungkin Alia bisa lebih ceritakan secara detail apa yang Alia rasakan saat ini. Jadi gini, Kak. Saya malas belajar setiap hari karena dapat lupa. Kadang saya tidak menyukai pelajarannya, sering bermain HP, ataupun saya merasa sudah cukup belajar
Alia bilang nih bahwa Alia tuh dia tidak menyukai pelajarannya ataupun karena sering tergoda oleh HP. Kira-kira gimana nih buat Alia tuh lepas dari permasalahan ini? Mungkin ada yang ingin memberikan saran? Saya Oke, silakan. Alia coba ketahui dulu metode belajar yang sesuai dengan diri Alia, misalnya belajar sambil mendengarkan musik. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Kak. Oke, Menurut saya Alia bisa mengatur waktu terlebih dahulu antara belajar dan bermain. Oke, kalau begitu ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, Aisyah. Alia bisa belajar dengan waktu singkat. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Kak, Oke. kalian bisa membuat target harian ketika kamu sudah mampu belajar teratur. Oke, ada lagi? Saya Kak, Oke, Sila. mungkin Alia bisa membaca dan belajar. Oke. Oke, dari banyaknya saran dari teman-teman semua, kira-kira apakah sudah ada yang pernah Alia coba? Saya sudah pernah membuat jadwal pelajaran, tapi tetap saja saya masih sering malas belajar dan tidak fokus belajar karena dibuka oleh HP serta hanya belajar saat hari yang Oke, kira-kira dari yang lain, tadi kan Alia sudah bilang sebenarnya sering tergoda oleh HP. Kira-kira menurut kalian saran apa sih yang kalian berikan untuk Alia? Siapa yang mau berpendapat? Saya Kak. Oke, Mungkin Aisyah. Anda bisa mematikan HP-nya saat ingin belajar agar kita terganggu oleh HP. Oke, bagus. Ada lagi? Kalau kamu pernah belajar sedikit demi sedikit, Oke, nah Ibnu tanya nih, apakah kamu pernah belajar sedikit demi sedikit? Saya memang belum pernah mencoba mematikan HP saat belajar karena saya yang belum HP setelah pulang sekolah. Kalau untuk belajar sedikit saya sudah pernah melakukannya tapi sering. Oke, tadi kan Alia sudah bilang nih bahwa dia sering tergoda oleh HP. Kira-kira ada saran lagi nggak yang ingin kalian bicarakan? Oke, dari Mas. Memang tertarik kalau banyak Alia bisa mengatur waktu untuk bermain dan belajar. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin memberikan saran untuk Alia? Saya Kak. Oke, dari Imam. Ya, betul. Mungkin Alia bisa lebih pelan-pelan untuk mengatur waktu antara bermain HP dengan belajar sehingga nantinya Alia lebih semangat belajarnya. Oke, dari Alia gimana? Iya, terima kasih teman-teman atas semua saran. Sama-sama. Iya. Oke, lanjut ya. Tadi kan kita sudah bersama-sama mencari solusi untuk permasalahannya Alia. Nah, solusinya itu Alia nanti bisa mengatur waktu ya antara bermain HP dan belajar, dan juga Alia mau ini ya belajar secara rutin sehingga belajar sedikit demi sedikit secara rutin. Nah, sekarang kakak mau tahu dong apa kesan dan pesan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Mungkin dari Imam. Baik. Kesan saya setelah mengikuti konseling kelompok ini, saya jadi lebih memahami orang lain dan bisa mengambil pelajaran berharga lewat masalah orang lain. Oke, kalau dari Rahma. Pesan saya senang sekali mengikuti saya bisa memberikan masukan dan Oke. Kalau dari Faisal. Pesan dan pesan saya sangat seru dan menyenangkan. Oke, kalau dari Faisal, pesan-pesannya apa? Pesan dari saya lebih tahu apa yang sudah menyampaikan, dia lebih bisa berbagi. Oke. Selanjutnya ini nih. Kesan saya senang bisa bertukar pemikiran dengan teman-teman. Oke, kalau dari Aisyah. Oke, kalau dari Ibnu. kesannya ya sedikit bisa melakukan konseling kelompok lagi. Oke, kalau dari Alia nih. Pesan saya setelah mengikuti kegiatan konseling ini sangat menyenangkan dan terselesaikan dengan bantuan dari teman-teman juga. Oke, wah bagus sekali kesan dan pesan kalian.
Nah, Ibu harap juga semoga konseling kelompok ini bisa diadakan lagi dengan mengangkat permasalahan teman-teman yang lain ya yang belum terselesaikan. Nah, juga semoga konseling kelompok ini bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa menambah wawasan baru terkait dengan konseling kelompok ini. Nah, alangkah baiknya sebelum kita menutup kegiatan konseling kelompok pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sesi konseling kelompok ini sudah berakhir. Silakan kalian bisa kembali ke kelas untuk memulai pelajaran. Terus kakak mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah hadir, sudah mau mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Dan semangat terus ya buat kalian semua. Ya, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.